Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari keadaan di sekeliling kita sehari-hari. Bahkan pada hobi kita. Misalkan saya paling suka bermain video game. Nah, banyak orang mengatakan bahwa video game itu ternyata hanya buang-buang waktu, hanya menghabiskan waktu, bukan sesuatu yang produktif. Ya, memang hal itu bisa dipahami jika pendapat seperti itu. Nah, tetapi ternyata video game juga memberikan pelajaran-pelajaran loh. Dan ada filosofi-filosofi tersembunyi yang berada di dalam video game. Nah, salah satu game yang paling saya sukai adalah yang bertema RPG atau role playing game. Nah, ternyata di game RPG ini seperti mini kehidupan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sana. Kalau kita lihat, memang kita bisa menikmati story-nya, ceritanya yang seru, penuh dengan fantasi, sesuatu yang menyenangkan untuk kita ikuti, kita mainkan, kita menjadi satu karakter di sana. Nah, kalau kita lihat di sana karakternya, pada karakter utamanya, biasanya mereka memiliki tujuan. Tujuannya yaitu biasanya untuk menyelamatkan dunia. Atau sebenarnya dia nggak memiliki tujuan seperti itu, hanya tujuan kecil, lalu terseret ke konflik dan akhirnya mereka harus menyelamatkan dunia. Nah, tapi di sana kita bisa belajar satu hal. Pertama, bahwa hidup perlu memiliki impian, perlu memiliki tujuan. Kalau nggak punya tujuan, maka kita hanya muter-muter begitu aja. Yang kedua adalah, untuk suatu karakter bisa naik level, bisa level up, dia harus menghadapi monster atau menghadapi musuh, oke? Menghadapi musuh, dan di sana dia mendapatkan experience. Dan experience itu nantinya menguatkan status dia, menaikkan level dia, status dia, dan juga mempelajari skill-skill baru. Nah, sama juga seperti kehidupan. Ketika kita untuk naik level, kita perlu menghadapi tantangan-tantangan. Nah, kalau di sana tantangannya berupa monster, kalau kita berupa tantangannya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya mengenai pekerjaan, mengenai apapun. Dan dari tantangan-tantangan tersebut, level kita menjadi semakin naik karena kita mendapatkan experience, kita mendapatkan pengalaman kerja, pengalaman untuk menguasai suatu bidang. Karena kita belajar dan terus belajar. Dan dari ketika kita terus belajar, akhirnya kita menguasai sebuah skill baru. Betul? Kita menguasai sebuah skill baru. Dan skill baru itu bisa didapatkan di mana aja. Kalau di RPG, kita bisa dapatkan dari, misalkan, ketemu dengan seorang guru, seorang penyihir misalkan, atau mendapatkan item langka, atau dari mana. Tapi di sana kita perlu berusaha untuk mendapatkan skill tersebut. Kita harus banyak menaklukkan tantangan, akhirnya kita bisa menguasai skill tersebut dengan baik. Nah, sama juga seperti dalam kehidupan kita juga perlu menguasai tantangan-tantangan itu. Kita bisa menaklukkan tantangan-tantangan itu supaya kita mendapatkan skill. Kita bisa belajar skill baru. Dan skill baru itu harus diapakan? Dipraktekkan. Sama seperti dalam game RPG, sebuah skill baru kalau skillnya nggak dipakai, ya nggak ada guna. Sama juga. Begitu pula juga dengan kehidupan. Jika kita memiliki skill, tapi kita tidak menggunakannya, maka skill itu akan menjadi tumpul. Skill itu nggak ada gunanya. Tapi semakin sering kita menggunakannya, semakin tajam. Akhirnya menjadi semakin baik, semakin bagus. Nah, kalau di RPG mungkin skill aja bisa naik level. Misalkan dari magic dari fire jadi Vira, jadi Viraga gitu. Misalkan seperti itu. Naik level. Dimana damage-nya semakin besar. Karena dasarnya adalah sering menggunakan hal tersebut. Sama juga seperti skill yang kita miliki. Kalau kita semakin sering menggunakannya, maka skill itu akan menjadi semakin tajam, semakin bagus, semakin baik. Dan nilai tambah kita otomatis akan menjadi semakin bertambah. Nah, begitu pula juga dengan tantangan-tantangan. Kalau kita lihat di game tersebut, ya pas level-level awal tantangannya mudah, monster-monsternya lemah. Semakin lama, semakin susah.
Semakin lama, semakin sulit. Monster-monsternya levelnya semakin tinggi, damage-nya semakin tinggi. Nah, itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. Semakin kita mau naik ke atas, maka level tantangan kita otomatis akan menjadi semakin besar. Karena level kita udah naik. Nggak mungkin bisa mencapai level tertinggi kalau ngalahin musuh yang simpel-simpel aja, yang sederhana-sederhana aja, yang kecil-kecil aja, masalah yang kecil-kecil aja. Pasti perlu masalah yang besar, pasti perlu monster yang besar, atau menghadapi boss, bahkan menghadapi tantangan besar, di mana kita diuji di sana kemampuan kita, skill kita, keahlian kita, bagaimana kita bisa menguasai diri sendiri, bagaimana kita bisa menguasai emosi kita, bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa berpikir dengan cepat. Dan di situ kita banyak belajar dari sana. Ternyata kehidupan juga sama seperti game tersebut. Sama seperti game itu. Karena banyak hal yang bisa kita pelajari dari sebuah video game. Nah, karena itu kita harus meningkatkan skill kita harus meningkatkan kemampuan kita, dan dalam meningkatkan level kita harus menghadapi tantangan-tantangan. Jadi ketika ketemu tantangan yang sulit, jangan mengeluh, jangan putus asa. Kita harus bisa memaksa diri kita, mempush diri kita. Bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan ini? Bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil mengatasi hal-hal tersebut? Nah, itulah kemampuan-kemampuan yang bisa kita miliki, yang harus kita miliki jika kita mau meningkatkan level kita menjadi jauh lebih tinggi lagi dan jauh lebih tinggi lagi. Semakin tinggi level kita, tantangannya akan menjadi semakin besar. Ya, sama seperti itu, dan akan balik lagi ke tujuannya, ke impiannya. Apakah karakternya akan mengeluh dan menyerah? Karena dia tujuannya apa? Tujuannya adalah menyelamatkan dunia. Karena tujuannya besar, otomatis tantangan-tantangan besar ya lalui. Tantangannya sudah pasti otomatis akan lama makin tinggi. Nggak mungkin kan dikasih anak buah terus, pasti lama-lama jenderalnya muncul. Pasti lama-lama pimpinan-pimpinannya muncul. Dan itu pasti akan menjadi semakin tangguh. Dan demikian pula juga dengan kehidupan kita. Jika kita mau naik level, tantangan kita pasti akan menjadi semakin besar. Tujuan kita apa? Jika ketika tujuan kita ingin menjadi orang yang sukses, udah pasti untuk mencapai ke sana tantangannya akan menjadi semakin besar. Akan banyak hambatan, banyak struggle di sana. Banyak sekali hambatan, banyak sekali godaan-godaan untuk menyerah, banyak sekali rintangan, halangan, dan segala hal yang membuat kita mau menyerah, putus asa. Namun kita harus bertahan, tetap bertahan. Meskipun berapa kali pun kita kena serang terus-menerus, kita harus tetap bertahan di dalam ring tersebut, di dalam ring kehidupan kita. Kita harus tetap berjuang, kita harus tetap fight, gimana pun caranya. Karena tujuan kita yang terpenting, goal kita yang menggerakkan kita untuk mencapai ke sana. Apa impian Anda? Apa tujuan Anda? Apa yang ingin Anda raih? Apakah itu benar-benar penting bagi Anda? Jika nggak kesampaian, bagaimana? Apakah itu harus atau seharusnya? Kalau seharusnya, ya ditanya. Ya harusnya sih begitu. Kalau nggak kesampaian gimana? Ya nggak apa-apa. Ya sudah, selesai. Jadi kita harus memaksakan. Kita harus memaksa diri kita. Kita harus bisa mencapai ke sana. Meskipun banyak halangan, meskipun banyak rintangan, meskipun banyak hal-hal yang membuat kita frustasi, membuat kita down, membuat kita mau menyerah. Tapi kita harus bergerak dan bergerak untuk maju. Kita harus mengasah skill kita terus-menerus. Kita harus membuat diri kita menjadi jauh lebih bersemangat lagi. Jauh-jauh lebih berharga lagi. Dengan pengetahuan kita, dengan skill kita, dengan mental kita. Itu yang harus kita bentuk dari dalam diri kita terus-menerus. Dan mengatasi tantangan-tantangan. Dan akhirnya bisa mencapai
goal yang kita inginkan. Seperti para pahlawan di game RPG akhirnya bisa menaklukkan bos terakhir dan menyelamatkan dunia. Dan akhirnya kita juga bisa mencapai impian-impian kita. Oke, salam